Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sobur. Saya dari Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan juga sistem metabolisme. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pencernaan. Apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses pemecahan makanan dalam tubuh sehingga menghasilkan zat yang siap diserap oleh usus halus yang selanjutnya digunakan untuk tubuh sebagai keperluan. Nah, kemudian ada rangkaian proses pencernaan secara berturut-turut bergerak melalui mulut, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Dalam proses pencernaan hanya ada 3 macam zat yang mengalami perubahan bentuk, yaitu karbohidrat, lemak, dan juga protein. Sedangkan vitamin, mineral, dan air dapat langsung diserap tanpa ada perubahan bentuk. Nah, apa yang dimaksud di sini yaitu karbohidrat, lemak, dan juga protein itu diserap pada saat di dalam tubuh. Nah, nanti sisanya itu dikeluarkan melalui usus, melalui usus besar itu nanti ya bentuknya itu akan menjadi feses. Nah, sedangkan vitamin dan juga mineral itu tidak melalui proses itu, tidak ada adanya perubahan seperti perubahan bentuk dari tadinya berupa nasi menjadi sebuah feses. Nah, vitamin dan mineral itu langsung diserap oleh tubuh. Kemudian ada mekanisme urutan pencernaan makanan, yaitu dari mulut, melalui lambung, usus halus, dan juga penyerapan. Nah, karbohidrat pada saat dicerna di mulut itu akan menghasilkan enzim pialin. Nah, itu dihasilkan dari jenis karbohidrat disakarida, terus dan juga enzim maltase. Nah, kemudian bergerak ke lambung, terus melanjutkan kepada usus halus, itu akan menjadi enzim amilase, enzim sukrosa, dan juga enzim maltosa. Nah, sedangkan lemak itu dapat diproses itu dalam lambung menjadi enzim lipase. Kemudian enzim lipase itu masuk ke usus halus menjadi asam lemak dan juga gliserol. Oh iya, tadi yang karbohidrat itu nantinya itu berupa penyerapan itu berupa glukosa. Nah, kemudian protein. Protein itu dipecah oleh enzim pepsin dan juga enzim peptidase, kemudian berubah menjadi asam amino. Nah, lanjut kepada lama pencernaannya. Lama pencernaan dipengaruhi oleh jenis makanan. Karbohidrat memerlukan waktu 2 jam, lemak 5 jam, dan protein 3 jam. Waktu rata-rata makanan berada dalam lambung sampai meninggalkan lambung kurang lebih 3 jam. Lanjut, kecepatan penyerapan zat gizi dipengaruhi oleh digestibility, daya cerna, terus komposisi zat gizi, keadaan normalitas membran mukosa usus halus, terus masukkan vitamin yang khususnya itu vitamin B kompleks untuk karbohidrat. Metabolisme zat gizi. Kemudian ada metabolisme zat gizi. Metabolisme menurut Atmosfer, proses pemecahan zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau untuk pembentukan struktur tubuh. Guiton metabolisme sebagai proses kimia yang memungkinkan sel-sel untuk dapat melangsungkan kehidupan. Terus ada juga pengertian lain, metabolisme adalah seluruh perubahan kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Nah, terus ini ada alur proses makanan menjadi energi. Nah, makanan terus proses dalam tubuh itu menjadi energi. Terus ada juga cadangan energinya, yaitu ATP, PCP, glikogen, dan juga lemak. Nah, terus limbahnya itu ada H2O, CO2, urea, dan juga laktat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang 2 aktivitas metabolisme ya. Yang pertama juga ada anabolisme dan juga katabolisme. Anabolisme itu adalah
sintesa atau pembentukan, dan juga katabolisme adalah pemecahan. Nah, besarannya yaitu mengganti struktur sel yang rusak, terus membentuk senyawa cadangan, glikogen dan lemak. Terus katabolisme itu sasarannya mendapatkan ATP guna menghasilkan energi yang diperlukan untuk kontraksi otot atau gerak. Nah, ATP itu apa sih? ATP sendiri adalah senyawa kimia labil yang terdapat di dalam sel, kurang lebih 20% dalam sitoplasma dan 80% di dalam mitokondria. Jumlah simpanan ATP dalam otot kurang lebih 4-6 mili per kilogram otot. 1 mol ATP dapat menghasilkan energi 7-12 kalori. ATP berfungsi untuk kontraksi otot, penyerapan sekresi, kelenjar, pembangun jaringan, sirkulasi, dan transmisi saraf. Nah, ATP ini adalah sebagai cadangan energi kita yang nantinya digunakan untuk kontraksi otot dan juga melakukan aktivitas yang lain. Ada juga metabolisme karbohidrat, itu disebut dengan glikolisis. Glikolisis adalah proses kimiawi yang mengubah karbohidrat, glikogen atau glukosa menjadi ATP. Glikolisis itu terbagi menjadi dua, ada glikolisis anaerobik dan juga glikolisis aerobik. Glikolisis anaerobik yaitu tidak menggunakan oksigen, berlangsung sangat cepat, menghasilkan 2-3 ATP plus asam laktat untuk aktivitas fisik singkat. Terus kalau glikolisis aerobik menggunakan oksigen, proses lambat, menghasilkan 38-39 ATP untuk aktivitas fisik lama. Nah, ini juga sempat dibahas gitu, sempat dijelaskan dalam penggunaannya gitu. Kalau anaerobik itu pasti sudah jelas ya. Anaerobik itu adalah suatu proses yang tidak memerlukan oksigen. Ini biasanya kita mengeluarkan energi ini tuh pada saat melakukan aktivitas yang sangat singkat. Aktivitas yang sangat singkat, melakukan gerakan yang sangat singkat gitu, seperti melakukan sprint, terus melakukan angkat berat gitu, angkat besi, itu memerlukan anaerobik. Nah, di sini fungsinya glikolisis anaerobik ini di sini pada saat kita mengeluarkan energi yang secepat-cepatnya dan secara singkat-singkatnya pada saat melakukan hal seperti itu. Kemudian glikolisis aerobik itu dilakukan pada saat apa? Nah, dilakukan pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, fungsinya itu untuk menjaga aktivitas fisik kita untuk lebih lama. Nah, tidak seperti dengan halnya anaerobik gitu kan. Anaerobik itu disebutnya itu singkat ya gitu. Oke, kemudian lanjut ada metabolisme lemak, nah, atau beta oksidasi. Beta oksidasi adalah proses kimiawi yang mengubah asam lemak menjadi ATP. Banyaknya ATP yang dihasilkan bergantung pada kandungan atom C karbon dalam jenis lemak tertentu. Nah, dan juga yang terakhir ada metabolisme protein atau deaminasi. Deaminasi adalah proses kimiawi yang mengubah protein menjadi ATP. Protein relatif sulit untuk dipecah menjadi ATP karena ada yang kandungan nitrogen. Namun dalam keadaan memaksa, misalnya kelaparan, protein akan dipecah menjadi ATP melalui deaminasi asam amino. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.